Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terpenting di Indonesia. Walaupun luasnya hanya sekitar 7% dari total wilayah Indonesia, namun lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di sini. Pulau ini telah menjadi pusat peradaban sejak masa kerajaan Hindu-Buddha, masa Islam, kolonial Belanda, hingga era kemerdekaan dan modern sekarang. Secara geografis, Pulau Jawa terletak di antara Samudra Hindia di selatan dan Laut Jawa di utara. Pulau ini dibatasi oleh Selat Sunda di barat dan Selat Bali di timur, menjadikannya wilayah yang strategis bagi perdagangan dan mobilitas penduduk. Pulau Jawa terbentuk karena pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Pergerakan lempeng ini menyebabkan tingginya aktivitas gempa bumi dan vulkanisme. Tak heran, deretan gunung berapi membentang dari barat hingga timur, seperti Gunung Gede, Merapi, dan Semeru. Lebih dari 35 gunung api aktif, Pulau Jawa menjadi laboratorium geologi alami sekaligus daerah yang rawan bencana alam. Penduduknya berjumlah sekitar 151 juta jiwa dengan kepadatan tertinggi di Asia Tenggara. Sebagian besar beragama Islam, disusul dengan pemeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Pulau Jawa juga kaya akan budaya, dari wayang kulit, gamelan, batik, hingga tradisi upacara adat seperti sekaten dan sadranan. Flora dan faunanya pun beragam, termasuk Edelweiss Jawa, Rafflesia zolingeriana, dan satwa langka seperti badak Jawa serta oa Jawa. Semua hal ini menjadikan Pulau Jawa bukan hanya pusat kegiatan ekonomi dan politik, tetapi juga jantung kebudayaan Indonesia. Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa dan merupakan pintu gerbang utama menuju Pulau Sumatera. Wilayah ini memiliki sejarah panjang sejak masa kerajaan Sunda hingga berdirinya Kesultanan Banten pada abad ke-16 oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Pada masa kejayaan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai disinggahi pedagang dari Asia dan Eropa. Setelah masa kolonial Belanda, Banten menjadi bagian dari Jawa Barat hingga akhirnya berdiri sebagai provinsi sendiri pada tahun 2000. Secara geografis, Banten berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Samudra Hindia di selatan, DKI Jakarta dan Jawa Barat di timur, serta Selat Sunda di barat. Bentang alam bervariasi dari dataran rendah di utara hingga pegunungan di selatan seperti Gunung Karang dan Gunung Pulau Sari. Di bagian barat terdapat Taman Nasional Ujung Kulon, habitat badak Jawa yang sangat langka. Banten memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan yang tinggi, cocok untuk pertanian dan perkebunan. Potensi alam Banten meliputi hasil laut, pertanian, perkebunan, hutan tropis, hingga sumber daya mineral dan energi panas bumi. Sektor industri pun berkembang pesat di Cilegon dan Tangerang. Dari sisi budaya, masyarakat Banten dikenal religius dan kuat menjaga tradisi, seni debus, pencak silat, dan keberadaan masyarakat adat Baduy menjadi simbol kearifan lokal yang khas. Kuliner khas seperti rebeg, sate bandeng, dan Jojorong menunjukkan perpaduan budaya pesisir dan agraris yang unik. DKI Jakarta adalah ibu kota negara hingga tahun 2024. Sebelum pemindahan resmi ke Nusantara, kota ini memiliki sejarah panjang sejak masa pelabuhan Sunda Kelapa, yang kemudian dikuasai oleh Fatahillah pada tahun 1527 dan berganti nama menjadi Jayakarta. Pada masa penjajahan Belanda, kota ini dikenal sebagai Batavia dan menjadi pusat administrasi Hindia Belanda. Secara geografis, DKI Jakarta terletak di pesisir utara Pulau Jawa, berbatasan dengan Laut Jawa di utara dan Provinsi Jawa Barat serta Banten di selatan dan barat. Luasnya hanya sekitar 661 km, tetapi menjadi kota megapolitan dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa. Jakarta berkembang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya modern Indonesia. Namun, kota ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti kemacetan, banjir, polusi udara, dan penurunan muka tanah. Secara budaya,
Jakarta merupakan kota multietnis dengan penduduk dari seluruh Indonesia. Budaya lokalnya diwakili oleh suku Betawi dengan seni khas seperti lenong, gambang kromong, dan ondel-ondel. Jakarta juga menjadi pusat pendidikan, hiburan, dan industri kreatif nasional dengan landmark seperti Monas, Kota Tua, dan Masjid Istiqlal. Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan daerah dengan sejarah panjang dan peran besar dalam perkembangan Indonesia. Pada abad ke-5, wilayah ini menjadi pusat kerajaan Tarumanegara. Kemudian dilanjutkan oleh kerajaan Sunda Pajajaran yang berpusat di Pakuan Pajajaran, Bogor. Setelah runtuhnya Pajajaran, pengaruh Islam masuk melalui Kesultanan Cirebon dan Banten. Batas-batas Jawa Barat meliputi Laut Jawa di utara, Samudra Hindia di selatan, Banten dan DKI Jakarta di barat, serta Jawa Tengah di timur. Kondisi geologi Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik, seperti deretan gunung api, contohnya Gunung Gede Pangrango, Tangkuban Perahu, dan Ciremai, menjadikan tanahnya subur sekaligus rawan gempa. Iklimnya bertipe tropis sampai muson dengan curah hujan tinggi dan 2 musim utama. Daerah pegunungan cenderung sejuk, sementara wilayah utara lebih panas. Jawa Barat memiliki potensi sumber daya yang melimpah, terutama di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan energi panas bumi. Wilayah ini menjadi salah satu lumbung padi nasional, dengan sentra pertanian di Karawang, Subang, dan Indramayu. Budaya Sunda yang ramah dan menjunjung harmoni menjadi ciri khas masyarakat Jawa Barat. Seninya yaitu angklung, wayang golek, dan tari jaipong sudah dikenal dunia. Kuliner khasnya seperti nasi liwet, nasi tutug oncom, dan lotek mencerminkan gaya hidup sederhana namun kaya rasa. Jawa Tengah, provinsi yang terletak di jantung Pulau Jawa, bukan hanya sekedar wilayah geografis, tetapi juga sebagai mozaik peradaban yang kaya akan sejarah, budaya, dan potensi alam yang mempesona. Mari kita telusuri lebih dalam tentang Provinsi Jawa Tengah yang berjuluk The Soul of Java. Jejak sejarah Jawa Tengah terukir sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, Borobudur dan Prambanan. Dua mahakarya arsitektur kuno yang menjadi saksi bisu kejayaan pada masa lalu kerajaan Mataram kuno yang berpusat di wilayah ini. Kemudian dilanjut dengan Kesultanan Demak yang muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa Tengah, diikuti oleh Kerajaan Mataram Islam yang terus-menerus mengembangkan budaya Jawa. Batas-batas wilayah geografis Provinsi Jawa Tengah: utara berbatasan dengan Laut Jawa, timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Posisi strategis ini menjadikan Jawa Tengah sebagai jalur hubung penting antar wilayah barat Pulau Jawa dan wilayah timur Pulau Jawa. Jawa Tengah memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari pegunungan vulkanik yang ada di bagian tengah hingga di dataran rendah yang subur, memanjang sepanjang pantai utara. Gunung Merapi contohnya, gunung api aktif yang terletak di perbatasan antara Yogyakarta dan Jawa Tengah, menjadi salah satu ikon geologi yang paling terkenal. Iklim tropis dengan 2 musim yaitu kemarau dan musim hujan mempengaruhi pola pertanian dan kehidupan masyarakat Jawa Tengah. Sumber daya alam: tanah vulkanik yang subur menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah pertanian produktif. Padi, jagung, tebu, tembakau, dan berbagai jenis sayuran tumbuh di sini. Selain itu, Jawa Tengah juga memiliki potensi sumber daya mineral seperti batu kapur, pasir besi, dan minyak bumi. Sektor pariwisata juga menjadi andalan dengan berbagai objek wisata alam yang unik dan budaya yang menarik wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri. Budaya dan keberagaman Jawa Tengah adalah gudangnya seni dan budaya. Tari gembyong, tari serimpi, dan tari topeng adalah beberapa contoh tarian tradisional yang mempesona. Alat musiknya yakni gamelan yang selalu
mendayung merdu di dalam acara adat atau pertunjukan seni. Identitasnya, batik adalah salah satu ikon penting dari Jawa Tengah. Dengan motifnya yang indah menjadi identitas budaya yang tak terpisahkan. Selain itu, ada pula tradisi lain seperti wayang kulit. Pertunjukan boneka kulit juga masih sangat populer di kalangan masyarakat Jawa Tengah. Jangan lupakan kulinernya, seperti lumpia Semarang, sebuah akulturasi budaya antara budaya Jawa dan Tionghoa yang berada di daerah tersebut. Kebanyakan kuliner Pulau Jawa Tengah berasal dari singkong, di antaranya nasi tiwul. Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY memiliki status istimewa karena sejarah dan budayanya yang kuat. Wilayah ini pernah menjadi pusat Kesultanan Mataram Islam dan hingga kini dipimpin oleh seorang sultan sebagai gubernur. Secara geografis, DIY terletak di bagian selatan Pulau Jawa, berbatasan dengan Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Wilayahnya kecil, namun sangat penting dalam bidang pendidikan, pariwisata, dan kebudayaan. Yogyakarta dikenal dengan ikon budayanya seperti Keraton Nganjuk Yogyakarta, Hadiningrat, Candi Prambanan, dan Gunung Merapi. Budaya Jawa klasik masih kuat, terlihat dari kesenian wayang orang, batik Yogyakarta, serta upacara adat seperti sekaten dan labuhan. Selain itu, Jogja juga disebut sebagai kota pelajar karena banyaknya universitas besar seperti UGM dan UNY berdiri di sana. Dengan kombinasi nilai tradisi dan modernitas, Yogyakarta menjadi simbol harmoni antara masa lalu dan masa kini. Jawa Timur, sebuah provinsi yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, memiliki sejarah panjang dan kaya. Dari kerajaan-kerajaan kuno seperti Majapahit yang pernah menjadi pusat peradaban besar. Secara geografis, Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Samudra Hindia di selatan, Provinsi Jawa Tengah di barat, dan Selat Bali di timur. Provinsi ini memiliki topografi yang beragam, mulai dari pegunungan yang menjulang tinggi seperti Gunung Semeru hingga dataran rendah yang subur. Geologi Jawa Timur sangat dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik. Gunung-gunung berapi yang aktif telah membentuk lanskap yang unik dan menyediakan tanah yang kaya akan mineral. Iklim di Jawa Timur didominasi oleh iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jawa Timur juga kaya akan sumber daya alam. Pertanian menjadi sektor penting dengan hasil bumi yang melimpah. Selain itu, Jawa Timur juga memiliki potensi perikanan dan kelautan yang besar, serta sumber daya mineral seperti minyak bumi dan gas alam. Budaya Jawa Timur sangat beragam dan kaya. Tarian tradisional seperti reog, ponorogo, dan remo, musik gamelan, serta seni pertunjukan wayang kulit adalah sebagai kecil dari warisan budaya yang masih dilestarikan hingga kini. Kuliner Jawa Timur juga terkenal dengan cita rasanya yang khas, seperti rawon, soto Lamongan, dan rujak cingur. Dengan sejarah yang panjang, geografi yang beragam, sumber daya alam yang melimpah, dan budaya yang kaya, Jawa Timur terus berkembang menjadi provinsi yang dinamis dan berdaya saing.